Oke, salam semuanya. Hari ini kita jumpa lagi Breakthrough Podcast ya. Hari ini kita punya satu tamu yang luar biasa ya. Kalau dulu boleh dibilang satu orang pengerja yang luar biasa. Karena mau diajak rohani bisa, mau diajak main-main juga bisa. Intinya dia deket banget dengan jemaat dan hari-hari ini dia lagi pelayanan di ibu kota nih kayaknya. Oke, boleh diperkenalkan namanya siapa Kak? Boleh diperkenalkan dulu? Nama Kak Jeffrey Wuntu. Jeffrey Wuntu. Boleh nggak seperti yang dulu podcast yang kita lakukan? Boleh original story-nya? Lahir di mana? Kegiatannya apa? Kayak gitu? Oke, jadi lahirnya di Tondano. Tahu Tondano nggak? Oke, tahu lah ya. Ibarat kata Tondano itu ada di Sulawesi Utara. Oke. Di Kabupaten Minahasa. Kabupaten Minahasa. Oke. Dari Bapak Ibu boleh diperkenalkan? Bapak itu dari Minahasa, ibunya dari Sangir Talaut. Jadi ada blasteran. Blasteran tapi tetap dari Indonesia. Iya dong. Tapi kalau mungkin kita kenal Kak Jeffrey terakhir di Pare kapan? Maksudnya terakhir bertugas di Pare. Oh, 2012. 2012 sekarang 2021 udah sekitar 9 tahun yang lalu ya. Tapi kayaknya perubahannya nggak terlalu banyak ya. Nah, oke, sekarang saya pengen tanya nih, Kak Jeffrey, kenapa memutuskan untuk pelayanan? Wah, ini langsung serang aja ya, karena dia seorang hamba Tuhan. Kenapa? Memutuskan untuk pelayanan gitu? Ya bisa dibilang ya karena apa memutuskan, mungkin jawaban sederhananya karena rasa panggilan Tuhan. Karena bagi Kak ya, pelayanan itu bukannya sekedar aktivitas melakukan sesuatu buat Tuhan, tapi itu memang harus ada dasarnya. Itu sangat menentukan. Jadi panggilan Tuhan. Panggilan ya. Oke. Sebenarnya kalau boleh saya tanya nih, jujur-jujuran ya kita. Oke. Sebenarnya punya cita-cita jadi hamba Tuhan nggak sih? Nah, ini cita-cita aslinya gitu loh. Cita-cita aslinya sih enggak. Boleh tahu cita-citanya apa? Biasanya berganti-ganti. Jadi SD-nya beda, SMP-nya beda. Boleh. SMA-nya beda. Jadi SD itu cita-citanya klasik lah istilahnya, pilot. Ya, pilot. Okay. Kemudian SMP-nya itu karena mulai tahu nonton film, pingin jadi detektif. Oke. Nah, SMA-nya itu zaman SMA tahun 99. Itu kan reformasi ya. Yes. Nah, itu begitu lihat yang di televisi bahwa keadilan hukum. Pingin jadi pengacara. Pengangguran banyak acara. Oh no. Pembela kebenaran dan keadilan. Oke. Jadi punya cita-cita berubah-ubah ya waktu itu. Ya, itu waktu itu sampai berubah. Boleh nggak story kenapa kok tiba-tiba Kak Jeffrey memutuskan untuk sekolah Alkitab? Apa karena cita-citanya itu merasa nggak bisa, ya udahlah jadi sekolah Alkitab, atau gimana awalnya untuk masuk ke sekolah Alkitab gitu Kak? Boleh ceritain gitu nggak? Iya, jadi pada intinya ya memang kembali ke panggilan Tuhan sih. Jadi SMA itu memang sudah tekad banget bahwa Kak Jeff itu pokoknya pingin jadi pengacara lah. Sudah ngomong ke ortu, aku pingin kuliah hukum. Dan terus sampai pada ini ada kegiatan mungkin di kalangan istilahnya gereja GPD, gereja itu youth camp. Youth camp, oke. Nah, jadi 2001 kita youth camp. Mau ceritain secara spesifik ya? Boleh. Jadi pas youth camp itu di hari terakhir ada KKR. KKR. Nah, lucunya KKR itu KKR untuk baptisan. Oke. Waktu itu berarti belum dibaptis? Bukan. Sudah dibaptis. Cuman inti pesan KKR untuk mengajak orang dibaptis kan. Tapi nggak tahu kenapa waktu di momen khotbah itu kayak merasa bahwa dalam diri itu kayak malah bukan fokus ke baptisnya, malah dengan mungkin karena karya Tuhan ya lewat pengkhotbahnya malah menjamah hati Kak Jeff itu kayak aku harus melakukan sesuatu nih buat Tuhan. Dan pada endingnya ada satu lagu yang begitu menjamah hati Kak Jeff, memberi diri untuk pelayanan itu, ku beri yang terbaik bagi. Dari Jimmy ya. Dan pada saat itu nyanyi berapa kali Kak Jeff nggak tahu kenapa kayak bersujud di tanah, nangis. Dan disitulah terasa bahwa kayak aku dipanggil nih untuk melayani, dan dari youth camp itulah memutuskan diri, pengacara nggak jadi, kuliah hukum
kubur dalam-dalam, berarti sekarang harus masuk ke sekolah Alkitab. Meskipun, tapi ujungnya sama sih, ngomong sesuatu membela kebenaran, tapi ini jalurnya benar-benar di jalur khusus ya, istilahnya. Kan pelayanan bisa di jalur umum sama jalur khusus itu kayak gitu. Itu berarti setelah SMA ya? Setelah SMA. Nah, sekolah Alkitab di mana Pak? Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Palangkaraya. Sekolah Alkitabnya apa namanya? Sapraya. Sapraya. Sekolah Alkitab Palangkaraya ya. Ini lulusan Sapraya ya, bukan? Sapraya is the best. Jadi ketika praktek pertama kali di mana? Praktek pertama kali kelas 1 itu di sekolah Alkitab. Istilah kita itu boys. Kalau di SAB kan Beji Boys. Iya. Kalau di sana apa? Kita Raya Boys. bukan ya. Bukan. Pokoknya boys lah. Boys Sapraya lah istilahnya. Boys Sapraya. Jadi setelah kelas 1 praktek di sekolah Alkitab ya istilahnya. Terus habis itu sekolah lagi? Kelas 2-nya di situ lagi. Oh, di situ lagi, lanjut di situ. Terus habis itu praktek ke sebuah tempat yang luar biasa, ke kota Pare yang luar biasa, yang tercinta. Kota Pare. Jadi di sini ya, teman-teman. Mulai kelas 2 prakteknya di Pare. Orang bilang Pare itu pahit. Tapi menurut Kak Jeffrey sendiri punya story apa di Pare? Waduh, Pare itu manis karena bisa dibilang saya mengakhiri masa lajang saya di Pare. Saya menemukan tambatan hati saya di Pare. Jadi kalau Pare pahit, enggak ya. Bukan pahit ya, tapi ada kenangan manis di situ. Ya mungkin ada kenangan pahit juga kali ya. Tapi lebih banyak kenangan manis kayaknya. Oke, suka duka pelayanan di Pare, Kak? Suka duka bagi Kak ya, semua tempat adanya. Semua tempat ada sukanya, ada dukanya. Kalau sukanya mungkin lebih banyak dari dukanya, atau mau gimana, mau bilang apa ya? Sukanya kan pasti pelayanan, bisa pelayanan, tapi duka mungkin dalam artian ngalamin kesusah atau apa, atau kangen keluarga atau apa. Boleh ada kayak gitu, atau cerita mungkin berhubungan dengan seseorang terus tiba-tiba gimana kita tahu lah ya storynya, tapi nggak tahu mau dibuka atau enggak kan. Mau dibuka nggak nih? Ya. Story. Jadi mungkin sukanya ya pasti ketemu pengalaman baru, tempat baru, dan jujur ya, di waktu di Pare itu memang orangnya baik-baik semua, kayak wow, kok ada tempat dengan penduduk yang ramah begini gitu. Jadi kayak kayaknya nggak ada musuh gitu, pokoknya kayak justru itu memang jujur betah di Pare, karena salah satunya memang Kak melihat orang-orang ya secara khusus anak Tuhan di Pare itu begitu baik lah, sehingga 7 tahun kayak terasa kayak 7 bulan gitu ya nggak sih? 7 tahun lama juga ya? Iya, pingin nambah juga, cuman kayaknya harus nyabut ini. Pokoknya dan pengalaman pelayanan jujur ya. Pelayanan yang ibarat kata di Pare, di tempat Kak berpraktik itu memang pimpinan memberi banyak waktu untuk mengembangkan tanda petik ya talenta pelayanan, explore sendiri ya, dan juga bertemu dengan teman-teman yang bagi Kak menjadi support system gitu. Kita bisa saling kolaborasi, saling mengisi, bahkan ya pokoknya banyak lah sukanya dan yang lainnya. Banyak hal yang bisa dilakukan di Pare ya. Pare itu luar biasa ya pastinya. Dan mungkin dari kita kan tahu nih Kak Jeffrey itu pelayanannya kayak boleh dibilang hamba Tuhan yang multi talent ya. Waduh. Bisa WL, bisa khotbah, bisa stand up komedi juga bisa. Stand up NPS bisa. Futsal. Waktu dulu zaman Facebook sampai pagi. Sampai ada satu bapak gembala masuk langsung kita login. Kita kenapa kita aku mungkin luruskan hal itu ya. Jadi itu memang kita Facebook sampai pagi, kayak adakah jiwa-jiwa yang bisa kita layani gitu. Iya dong. Betul. Kan kita ada punya slogan media sosial itu untuk Tuhan. Pokoknya all for Jesus lah istilahnya kan. Oke, betul. Tapi aku pengen tanya satu hal. Silakan. Secara pribadi Kak Jeffrey, sebenarnya kalau kan pelayanan ada banyak nih, musik, WL atau pengkhotbah atau apa. Tapi sebenarnya Kak Jeffrey sendiri punya nggak satu hal, aku pengen khusus pelayanan di ini deh. Yang paling dipenginin Kak Jeffrey ada nggak? Sebenarnya kalau mau dibilang jujur ya, yang semua sih, cuman ada satu kalau mau bilang jujur, satu yang bagi Kak itu menjadi perhatian khusus, karena memang di Alkitab bilang aja sendiri bahwa di sorga itu kita akan melakukan pujian dan penyembahan ya. Jadi mungkin bagian itu yang meskipun sampai sekarang harus butuh banyak hal, tapi kalau bilang satu aja yang kita nggak pilih-pilih pelayanan tanda petik betul, cuman bagi Kak praise and worship itu salah satu yang memang
lebih pengen di apa ya istilahnya bener-bener satu bidang yang perlu dikembangin lebih lagi gitu ya. Yes. Oke. Boleh tahu nggak bukan suka duka apalagi ya? Bukan suka duka sih, tapi pernah nggak kan pelayanan nih? Kita nggak tahu ya kehidupan hamba Tuhan seperti apa, tapi boleh tahu nggak titik terendah dalam kehidupan Kak Jeffrey bersama Tuhan? Maksudnya pengalaman yang mungkin tahulah Tuhan pasti menolong, tapi ada nggak satu titik kayak rasanya Tuhan itu jauh dari Kak Jeffrey? Ngalamin, boleh ceritain nggak? Ada nggak kejadian kayak gitu? Kalau kejadian begitu, pengalaman Kak Jeffrey sendiri sih ada ya, di saat di momen merasa itu kayak sendiri, bahkan merasa kok dengan persoalan sebenarnya Tuhan gitu kayak jauh banget, kayak nggak ada gitu ya. Kayak nggak ada, kayak wah, bahkan jujur ini mungkin waktu bagi Kak itu salah ya, sampai Kak merasa tanda petik kayak aku sudah memberi diri loh, kok kejadiannya seperti ini. Aku sudah ibarat kata dari 2001 sudah komit, aku nih bakal full time nih. Kok dengan perjalanan waktu malah alami seperti ini ya, kayak kok seperti ini. Tapi ya ternyata di balik semuanya kita ngerti. Boleh tahu nggak? Boleh tahu nggak? Oh ya. Kejadian seperti apa sih Kak? Jadi ada satu momen di mana Kak merasa wah ini berat banget gitu loh ya nggak sih, kayak wah, karena itu berhubungan dengan ya keluarga, dengan banyak hal lah. Ya bahkan bagi Kak itu kayaknya sudah ke arah masa depan, kayaknya udah dengan momen ini kayaknya udah itu deh, sudah susah deh untuk move on lah ya. Udah final ya istilahnya ya. Tapi ya pada intinya ya Tuhan itu mengangkat gitu loh. Karena bagi Kak ada satu, bagi Kak ini mungkin sedikit sharing ayat ya. Boleh. Di Amsal bilang kan 7 kali orang benar jatuh namun ia akan bangkit kembali kan. Artinya kan 7 situ berbicara tentang bukan istilahnya durasi berapa kali. Tetapi berbicara 7 itu kan kesempurnaan. Artinya orang benar gitu, orang percaya itu bisa gagal seancur-ancurnya, tanda petik sesempurna, aduh aku nggak bisa nih. Tapi memang janji Tuhan terbukti sih, dia akan tetap bangkit kembali. Artinya memang Tuhan yang akan mengangkat. Kalau diri kita sendiri ya impossible lah ya, tapi karena memang Tuhan. Boleh tanya nggak, momen yang membuat kita break to podcast nih, ada nggak momen yang benar-benar istilahnya membuat Kak Jeffrey itu benar-benar ngalamin breakthrough dari Tuhan, benar-benar ngalamin perubahan yang wow, mungkin pelayanan ya dari 2001 ya, tapi ada nggak satu momen mungkin yang benar-benar membuat ini nih benar-benar Tuhan pakai aku gitu? Pernah nggak ada momen yang merubah kehidupan Kak Jeffrey? Momen yang merubah dalam pelayanan, dalam kehidupan secara karakter, atau mungkin punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang benar-benar merubah cara istilahnya apa ya, cara pandang atau mungkin cita-cita atau apa dari Kak Jeffrey, ada nggak satu momen yang benar-benar membuat satu momen yang membuat mungkin istilahnya ya breakthrough, istilahnya mungkin turning point ya, titik balik di mana kita ya ada masa di mana Kak itu sepertinya kayak melakukan pekerjaan Tuhan. Ini mungkin Kak ingin tekankan, ada beda melayani Tuhan dengan bekerja untuk Tuhan. Nah, ada di momen Kak di mana aku bekerja untuk Tuhan. Dan waktu itu ada di titik yang namanya kebosanan. Bosen ya. Bosen kayak dan ini sebenarnya fatal, dan mungkin sorry ya, ada banyak orang yang merasa melayani Tuhan tapi pada intinya dia bekerja untuk Tuhan. Jadi di titik itu Kak, pujian maksudnya melakukan lah, ini kan pekerjaan. Dan pada finalnya itu akan empty gitu, kayak kosong. Pujian gitu susun lagu gini, nyanyi gini, improvisasi gini, udahlah, sudah kayak pekerjaan biasa. Dan di situ pada endingnya Kak merasa dua hal, kekosongan dan merasa tinggi hati. Khotbah juga bisa begini tanpa persiapan begini, pujian juga paling contoh lah ini worship, kita nyanyi berapa kali penyembahan, terus angkat refnya dibiarin pelan, lama-lama naik baru overtone, kayak sudah gitu, sudah pakem gitu. Kayak tapi dan lama-lama pada titik bekerja untuk Tuhan. Nah disitulah baru Kak sadar, wah ini sudah salah nih, kita harus kembali ke kata melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu berbicara tentang hati gitu loh. Orang melayani Tuhan itu mungkin Kak sedikit beda dengan bekerja untuk Tuhan. Melayani Tuhan intinya kita melakukan sesuatu Tuhan, tanda petik, sekalipun kita nak mengharapkan balasan. Nah kalau kata bekerja, orientasinya ke upah. Contoh nih, kamu kerja, kalau mau di perusahaan kamu nak kasih upah, ya nggak bisa lah. Ya nggak bisa. Tapi kalau dasarnya melayani, pokoknya aku melakukan yang kasih ya. Respon kita buat apa yang Tuhan beri buat kita gitu ya. Kita maunya aku pun nak dibalas, nah apa yang penting aku mau melakukan yang terbaik. Itulah kasih. Karena memang sekali lagi
sorry nih mungkin karena Kak juga alami. Kak ada di titik bekerja untuk Tuhan. Padahal Tuhan bilang no. Yes. Tuhan bilang melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan bagi Kak itu lebih personal. Contoh ya, kita nggak minta-minta nih. Umpama ataupun para pendengar dia mungkin ya nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, udah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Contoh nih. Tapi Kak pernah dengar satu cerita yang wow ini powerful banget. Dia nggak bisa ngapa-ngapain cuma di tempat tidur. Tapi kalau dia ditanya dia bilang saya tetap seorang pelayan. Orang tanya kamu ngapain? Kamu nggak bisa WL, nggak bisa khotbah. Tahu nggak apa dia bilang? Apa itu? Saya adalah pendoa syafaat. Jadi dalam tidurnya dia kayak gini, tapi dia bilang saya berdoa, saya topang bangsa negara. Mantap. Dan Kak juga langsung wah, karena ya inilah namanya melayani Tuhan tuh, kamu pun kayak nggak bisa ngapa-ngapain, bukan berarti kamu ya stop Tuhan, aku nggak bisa nih, aku nggak bisa jalan nih, aku nggak bisa gini nih. Ya kayak gini lah, contoh lah kita masa pandemi lah, mungkin para pendengar, aku pelayan tapi aku COVID nih, aku nggak bisa ngapa-ngapain nih ya. Nah ini satu mungkin kayak gini lah, mungkin sedikit ke COVID ya. Bukan berarti kamu kayak alami COVID, kamu terisolasi, kamu nggak bisa melayani Tuhan. Betul. Bisa pendoa syafaat, dan kedua mungkin Tuhan memang butuh waktu personal dengan kamu. Betul. Mungkin jadi intinya bagi Kak ya, Kak sisipin dikit aja. Pandemi COVID ini kalau kita lihat dari sisi berbeda, kita akan mengambil sikap mengeluh, malah bersyukur. Betul. Jadi inti bersyukur kan dilihat dari sudut pandang berbeda. Betul. Jadi itu. Jadi sorry agak jauh, tapi pada intinya kalau bilang titik balik, tadi ketika Kak sadar bahwa saya itu melayani Tuhan, bukan saya bekerja untuk Tuhan. Penting ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman semuanya mungkin ngerasa aku nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata pelayanan itu nggak terbatas apa yang bisa kamu lakukan, tapi apa yang dengan hatimu ya, lebih ke hati ya, kayak hatinya kayak apa, berdoa bisa, mendoakan orang lain, berkata positif, berpikir positif, juga suatu pelayanan yang meresponi kasih Tuhan. Oke, nih saya yang tahu nih ya, Kak Jeffrey itu kayaknya sosok yang boleh dibilang sedikit sempurna ya. Kita nggak pernah tahu nih, Aku kayak rasa terbang nih. Jeleknya Kak Jeffrey itu apa sih? Kita nggak tahu nih. Sebentar Kak, saya tahu kejelekannya banyak. Tapi jangan dulu. Makasih ya. Ini kayak kita kayak bulan tahu nggak sih diangkat tuh ban. Enggak. Tapi saya pengen tahu. Menurut Kak Jeffrey pernah nggak ngalamin satu titik bener-bener apa ya? Satu kesalahan yang bener-bener membekas, melakukan suatu kesalahan yang bener-bener membekas sehingga untuk move on dari kesalahan itu susah banget itu. Kayak tertuduh gitu. Ada nggak melakukan kesalahan apa kira-kira? Melakukan kesalahan dalam arti gini. Mungkin bahkan jujur ya, ini jujur nih. Kak pengen jujur karena harus setidaknya podcast ini bisa jadi berkat kan. Ya harus. Kesalahan ini bahkan tanpa Kak sadar berulang kali Kak lakuin. Jadi sekarang berbicara pelayanan. Salah satu bahasa pelayanan kan begini. Tuhan sudah kasih kita yang terbaik. Ya betul. Respon kita kasih yang terbaik dong. Harusnya. Nah masalahnya itu kadang kita hanya sekedar saya harus beri yang terbaik, tapi hanya sekedar perkataan doang. Pada intinya, kalau bilang kesalahan Kak, kayak Kak merasa sebenarnya bisa melakukan yang terbaik, yang lebih yang sekarang dilakuin gitu ya. Cuman kadang-kala pelayanan kita terperangkap dalam zona nyaman, dan kita merasa aku sudah the best nih, sudah melakukan. Padahal tahu nggak, pelayanan itu ada istilah kata limit. Nah ada istilah kata limit. Kamu akan lebih dan lebih. Unlimited ya istilahnya. Ya, unlimited. Ya. Itu ternyata sejarahnya dari Unlimited Generation. Wow. Boleh ya, bener kan? Kan dulu yang Kak Jeffrey yang ngasih ya. Oh gitu ya. Kak Jeff tahu dulu zaman kita yang Victorious Generation ya. Apa ya? Ganti. Upgrade jadi Unlimited. Bermetamorfosis. Waduh. Ternyata kayak gitu ya. Oke, mungkin itu kayaknya masih diplomatis banget ya. Jawabannya kalau bisa melakukan yang terbaik enggak? Boleh nggak satu kenakalan mungkin yang kita nggak tahu ya di waktu kecil, waktu sekolah mungkin ada nggak kenakalan? Kayak kemarin kan ada yang cerita waktu di kantin nggak bayar gitu, ada nggak story kayak gitu? Sewaktu kecil mungkin Kak lebih condong ke waktu mungkin masa sekarang juga masih muda sih. Maksud masa waktu SMA anak muda begitu. Jadi waktu itu Kak kita dikategorikan bagi Kak bahasanya anak Tuhan bertopeng. Oke. Jadi gini, ceritanya gini.
hari Sabtu tuh kita kayak ibadah praise worship, Allah bangkit, go. Wah, loncat gitu. Waktu dengar firman, altar call, angkat tangan, haleluya. Itu dari jam 6 sampai jam 8. Jam 8, oke. Pas pulang jam Sabtu. 8 ke rumah, sudah ada teman nungguin. Oke. Yuk, ngapain tuh? Udah, ayo kita di daerah Kak di Manado ya. Boleh. Udah, jadi yuk kita apa nih? Kita party lah. Istilah mungkin keren sekarang party lah ya, tapi istilah keren aja. Padahal itu cuma minum-minum di semak-semak belukar doang. Minum doang, minum cap tikus ya. Cap tikus. Tapi cuman kan Kak zaman ya, supaya kalian mungkin pendengar bilang party, wow party men, party. Padahal cuma minum-minum doang. Nah, selesai minum, biasanya di kampung di Manado Kak itu ada biasanya malam minggu itu wah, kita langsung beralih, padahal berapa jam sebelumnya kita ala bangkit. Nah, selanjutnya kita jujur ya. Semangatnya tetap gitu ya. Jadi kita waduh joget di sana kan. Dan ini ya di sekolah ya, party ya. Jadi itu. Jadi itu yang bertopeng. Ini bagi Kak karena berat Bang. Sorry, belum sampai situ. Ini kan buka-bukaan lah ya gitu ya. Masih ada ternyata. Itu jadi wah banyak nih. Justru jangan heran kalau Kak nangis jangan heran lah ya. Enggak nangis. Tisu oke. Sponsor. Nah, selesai dari situ, teman Kak yang ayo ngapain? Aku udah kaset nih, kaset apa? Wah, pokoknya kamu dia bilang bakalan kecapean kamu nggak akan capek kalau nontonin lah. Kita kan penasaran. Lah, sudahlah kita nonton di bagian film yang ya aduh itulah yang dibilang blue. Ya, yang ada biru. Wah, itu gitu. Enggak gitu juga. Enggak juga tuh. Jadi gitu. Nah, itu bagi Kak mungkin karena bagi Kak gimana sih? Dan itu sekian tahun. Jadi ya justru Kak bilang bertopeng kita kayak kalau bahkan sekarang kalau Kak ingat itu Tuhan Yesus gimana ya dari surga kayak aduh nangis pasti kok sedih banget. Iya dong. Tadi kamu muji Tuhan, bahkan ada yang waktu altar call ibadah sampai nangis, angkat tangan. Didoain gitu, tumpang tangan. Untung nggak roboh, kalau roboh tuh tambah jahat ya. Tumpang kaki. Wah, itu dia. Jadi sekian tahun gitu. Iya. Waduh, jadi ini kok ini jadi begini dan itu dijalani dan bagi itu yaitu kemunafikan. Kemunafikan ya. Kalau mau dibilang jujur kenakalannya. Tapi ya puji Tuhan kasih Tapi sekarang udah menang kan? Waduh. Krik. Pasti dong. Pasti udah menang ya. Itulah. Makanya setiap kita Panji punya masa lalu ya, mungkin cerita-cerita tentang bagaimana kenakalan kita, tapi ketika kita nyerahin diri sama Tuhan, kayak Kak Jeffrey nyerahin diri hamba Tuhan, atau setiap kita pendengar mungkin nyerahin diri kepada Tuhan, benar-benar bertobat, ada perubahan dong pastinya ya. Oke, sekarang kita mau beralih nih, karena Kak Jeffrey udah menikah kan? Oh, udah. Anaknya berapa? Anaknya sih 1. Istrinya? Dua. Satu. Loh, sorry ya Karani. Ada pengakuan nih kayaknya. yang bener Kak. Loh, Kak mau hitung 1, 2. Oh. Kamu sih suka cepet potong aja. Iya, ini kayak dari dulu kayaknya gitu. Kita harus tetap evergreen. Ilmunya ternyata tetap terjaga ilmu. Ilmu apa ballpoint? Iya. Enggak ya. Dia sendiri yang buka ya. Enggak. Nah, boleh cerita nggak tentang keluarga Kak Jeffrey? Wow, mungkin kalau mau dibilang keluarga Kak, ada satu istilah yang bagi Kak itu sangat powerful. Ya, istilah cuma 2 kata, tapi bagi Kak waktu itu ada album rohani. Yes. Album atau judul lagu Kak lupa. Namanya itu Keluargaku Surgaku. Oke. Kalau nggak salah Pak Pastor Roni Daud Simeon. Kalau nggak salah ya. Dari sini kita ketahuan kan umurnya teman-teman. Ya. Loh, itu kan Pak Pastor Roni. Oke. Boleh sharing. Lah, kalau mau dibilang keluarga ya itu seperti tanda petik kayak surga gitu. Betul. Artinya sesuatu yang sangat memang kayak kalau mau dibilang kayak itu rasa lengkap gitu kayak wow, akhirnya aku punya istri, punya anak. Dan memang kalau mau dibilang salah satu juga yang mengubah kayak membuat wah ternyata aku punya tanggung jawab ya. Kayak karena memang masa sebelum keluarga itu kita itu kayak ya memang kayak ada istilah pepatah bilang kayak burung lepas ke sana ke sini tapi bebas. Tapi ketika ada punya istri kita, mulai punya anak, kita sadar kok wah ini orang yang aku sayangi, ini orang yang ibarat kata aku harus kayak anak-anak kita harus bimbing dan lain sebagainya. Pada intinya keluarga itu sesuatu yang bagi Kak satu kata, anugerah Tuhan. Oh, mantap sekali ya.
Yang belum berkeluarga segera berkeluarga. Go. Saya enggak. Tapi kemarin kan kalau saya nanya beberapa narasumber itu kan kalau di keluarga itu pasti ada rasa neraka, ada surga gitu. Pernah nggak ngalamin istilahnya bukan neraka ya, kok jahat banget ya, kayak ngalamin konflik dengan istri atau dengan anak atau ngalamin yang namanya kesusahan, ada nggak? Kalau mau dibilang konflik bagi Kak itu pasti ada ya. Perselisihan ya, bukan konflik yang besar gitu ya. Oh iya, dan itu bagi Kak itu bumbu, dan memang kan kalau dibilang di Alkitab aja besi menajamkan besi. Yes. Namanya itu kita ada proses. Tapi pada intinya kita harus kembali ke personnya. Yes. Ketika kita hadapi konflik, bagaimana kedewasaan kita. Okay. Konflik itu memang ibarat kata kayak gini. Konflik itu dalam keluarga seperti kamu mandi pakai air pasti basah. Jadi betul. Tanda petik keluarga itu pasti ada konflik. Yes. Maaf bicara bohong kalau keluarga ada konflik. Pasti ada, Ya, tapi betul. Ya kembali bagaimana kita bisa memanage konflik lah ya. Meresponi apa yang terjadi. Oke, boleh cerita nggak? Mungkin pertolongan Tuhan kan kalau di cara masih single dulu belum nikah kan ada nih banyak. Pernah ngalamin nggak di keluarga pasti ngalamin ya pertolongan Tuhan. Ada nggak satu momen yang bener-bener menurut Kak Jeffrey itu Kak Jeffrey ngalamin momen yang bener-bener Tuhan kayak nolong bener-bener keluarga Kak Jeffrey, melindungi keluarga Kak Jeffrey gitu. Ada nggak satu momen itu? Momen bagaimana Tuhan melindungi lah. Yang paling melekat kan pasti ditolong ya, sampai masih bertahan sampai sekarang itu pasti ditolong Tuhan. Tapi ada satu momen yang bener-bener melekat banget gitu. Ada nggak? Mungkin salah satu yang bagi Kak yang melekat pasti sih banyak. Cuman kalau mau dipilih salah satu bisa ya. Yes, salah satu di sharing. Mungkin ini juga kesaksian. Jadi mengenai COVID ini. Okay. Ya, Kak kan tinggal di BSD di mana kota areanya ini merah nih teman-teman. Berdekatan dengan Jakarta dan waktu itu kalau kamu sedikit bersaksi, waktu itu kan jadi awal-awal COVID Maret ke April itu semua penduduk diusahakan untuk di rumah aja dan setidaknya mengkonsumsi multivitamin dan lain sebagainya. Nah, Kak punya anak, punya istri, kita waktu itu kita juga mengikuti anjuran pemerintah, kita mencari obat-obatan dan lain sebagainya. Tapi tahu nggak, pas masa itu obat-obatnya jarang, kalaupun ada mahal banget. Oh iya, waktu dan itu langka banget. Dan waktu itu kayak Kak merasa ya, wah gimana nih, ada ketakutan nih, gimana dengan anakku nih, gimana apalagi ini. Terus waktu itu ya, kalau Kak mau ingat bagaimana baiknya Tuhan, Kak cuma ingat yang ada sebuah ayat bilang hati yang gembira adalah obat. Nah, dalam terjemahan lain itu dibilang sebenarnya hati yang gembira menyehatkan badan. Jadi bukannya soal ketika kamu sakit minum obat sembuh, tapi ternyata hati yang gembira itu menjaga kondisi kesehatan kamu tetap sehat. Dan waktu Kak terima itu, Kak langsung berpikir, apa Tuhan ingatkan ayat ini? Pada intinya Kak ambil, oh berarti kita harus bergembira. Tahu nggak? Jadi akhirnya Kak sama Kak Rani itu putuskan kita nggak usah cari obat, tapi kita beli makanan yang kita sukai. Jadi diganti. Jadi pas pulangnya itu tetangga pada heran, mana obatnya kok beli ayam dan lain sebagainya. Karena kami mau melakukan yang hati yang gembira adalah obat. Jadi langkah iman. Kami melakukan itu dan memang kita doa. Ini langkah iman. Nah, waktu Kak ingat banget. Jadi waktu kita makan itu tiba-tiba Kak buka YouTube, pas YouTube itu lagi dengar lagu yang Kak waktu itu yang nyanyi kalau nggak salah Clarissa Dewi. Clarissa Dewi yang lagu Tuhan selalu menolongku. Tahu. Nah pas Kak dengar gitu Kak, wah ini lagu kayak Kak merasa ini kayak pesan Tuhan. Dan Kak playback lagi, terus Kak lihat kata-katanya, karena bagi Kak itu lagu bukan sekedar nyanyian, tapi setiap kata itu merupakan pesan. Sari Simorangkir bilang begini, lagu rohani adalah firman Tuhan yang dinyanyikan dan Kak imani. Dan ketika Kak lihat lirik-liriknya, Kak imani ayat itu. Jadi dengan lagu itu Kak imani, bahkan plus dengan hati yang gembira kita buat makanan favorit kita. Dan puji Tuhan dari Maret, padahal kita sering keluar juga dari Maret sampai hari ini podcast dibuat, puji Tuhan sekeluarga kita diberkati dalam hal dilindungi. Puji Tuhan COVID-nya, puji Tuhan dijauhkan Tuhan. Padahal Kak itu setiap hari harus jalan, harus ada kegiatan, dan juga teman-teman istri dan anak juga kadang ikut. Ada ketakutan, namanya kita di BSD dekat Jakarta. Tapi kalau bilang momen bagaimana perlindungan Tuhan, mungkin momen itu yang bagi Kak sangat benar-benar melekat ya.
nyata banget pertolongan Tuhan ya teman-teman. Yes. Saya juga ngalamin sih waktu saya kena COVID itu makan melulu ya, vitamin ada tapi tetap makan. Oh, berarti gitu. itu vitamin M kayaknya. Vitamin makanan. Nah, ya. Katanya salah satu dokter kan makan apa ya? Makan masker. Masker mangan kerja. Mangan masker kerja. Ya kayak gitulah pokoknya ya, intinya. Tapi sebagai anak Tuhan percaya sih pertolongan Tuhan. Bahkan saya ngambil titik ketika saya kena itu bukan berarti Tuhan nggak sayang, malah itu Tuhan siapin saya untuk bisa jadi saksi gitu. Iya, ketika saya kena terus habis itu saya sembuh, saya nyaksin cinta Tuhan luar biasa ya. Dan tapi setiap orang pasti punya cerita sendiri ya sama Tuhan. Nah, satu hal mungkin ada nggak pengharapan dari Kak Jeffrey yang apa ya? Yang belum tercapai, hasilnya belum terjadi. Wow, ini mungkin impian ya. Impian. Dalam hal apa nih? Mungkin di pelayanan, di keluarga atau apa terserah. Oh, dalam pelayanan sebenarnya Kak itu juga salah satu orang yang punya interest besar di pelayanan seperti ini, di digital ministry. Oke, betul. Kalau mau bisa impian Kak ya, bagi Kak setiap anak muda, orang percaya, orang Kristen dimanapun, sebenarnya harus menangkap momen atau season ini loh. Ibarat kata gini. Iya. Nangkap. Digital ministry, pelayanan digital, pelayanan yang bisa dibilang tanda petik mudah. Dalam arti gini, setiap anak muda punya kreativitas. Betul. Nah, ya enggak? Nah, kalau kamu sadar bahwa digital ministry ini bukannya sekedar kamu ajang kasih buat kreativitas kamu. Yes. Tapi coba kamu selipin kesaksian kamu, Kak, pesan firman Tuhan kamu, Kak. Ibarat kata kayak setiap, kalau mau bilang impian Kak, setiap anak muda Kristen dimanapun setidaknya dia bisa kurang lebih setiap hari menampilkan konten-konten yang berisi firman Tuhan. Yes, sesuatu yang positif gitu ya. Iya, sesuatu yang bisa berdampak. Itu impian Kak. Bayangin loh, kalau umpama mungkin di sini yang buat konten podcast ini sekian, mungkin di luar sana yang pas denger ini doa Kak juga mereka dijamah. Oh ya, loh, kita tahu bersama media sosial itu ada ya untuk apa? Untuk kita melebarkan kerajaan Tuhan loh. Sedikit Kak tambahkan, kenapa ini sangat bagi Kak sangat kalau bisa dimengerti, bisa disadari. Ingat, tahu nggak? Setiap detik satu orang itu meninggal. Ya, surveinya kayak gitu ya. Ya. Intinya gini, di waktu dia meninggal, apakah dia sudah percaya atau enggak? Nah, itu dia. Nah, kalau dia sudah percaya, puji Tuhan, surga masuk. Kalau dia enggak, nah itu dia. Nah, kenapa Kak bilang ini? Artinya setidaknya Kak berdoa untuk mungkin yang mendengar atau yang melihat tonton ini bisa sadar loh. Mungkin berkata, aku kan bukan penginjil. Betul. Loh, Roh Kudus Tuhan bekerja dengan apapun juga. Kamu mungkin bikin kesaksian kamu Kak, mungkin 1 menit, 2 menit. Loh, itu Roh Kudus bekerja loh. Banyak orang tuh bertobat, bahkan ada 1 menit dia lihat konten reels bisa mengubahkan dia. Ya. Ada satu kejadian, ini kejadian luar biasa. Dia mau bunuh diri, dia bilang nggak ada orang yang care sama aku, nggak ada orang yang perhatian sama aku mau mengakhiri hidup. Tahu nggak? Dia akhirnya tidak jadi bunuh diri. Kenapa? Cuma ada 1 orang yang senyum sama dia. Arti senyuman, akhirnya dia bilang ternyata ada 1 orang care sama saya. Aku nggak jadi bunuh diri. Dan orang senyum itu menghampiri dia, terus ngomong tentang apa? Tentang Tuhan. Kasih. Dan Tuhan. pada akhirnya dia bisa nggak jadi bunuh diri, bahkan bisa hidup dalam Tuhan. Wow, luar biasa ya. Bayangin nih, cuma sebuah senyuman yang hanya beberapa detik. Nah, sekarang aku ingin brainwash sama teman-teman nih. Kalian tuh kreativitas anak muda, aduh itu luar biasa. Nah sekarang coba kreativitas kalian nggak cuma sekedar nyalurin, oke, kamu jago ngedance dan lain sebagainya. Sekarang coba mikirkan buat sebuah konten rohani. Yes, betul. Yang memberkati banyak orang. Setidaknya itu, siapa tahu konten kamu mungkin bisa ada 1 orang yang ketika dia lihat akhirnya dia bisa percaya. Tahu nggak? Kamu selamatin 1 orang itu bukan cuma selamatin dia dari sakit, selamatin dia mungkin dari kecelakaan, selamatin dia dari neraka kekal ke kehidupan kekal. Bagi Kak itu high achievement itu wow. Masa sih bisa? Tuhan bisa pakai siapa saja. Oke, justru itu impian Kak sebisa mungkin
anak muda, siapa yang ngerti menangkap pesan Tuhan, ini seasonnya kita loh. Yes. Digital ministry terbuka lebar, orang punya handphone, Ya. akses internet semakin hari semakin banyak orang konsumsi. Justru ini kita harus nangkap peluang. Yes, Mungkin orang bilang, masa-masa ini. aku nggak bisa bersaksi nih, aku bisa ngomong loh. Hmm. Setidaknya apakah perenungan kamu bisa klik, bisa buat video kecil, Ya. bisa share, atau kamu Oke. kesaksian gimana? Kamu lakuin bagian kamu, percaya deh, Tuhan pasti lakukan Yes. bagiannya. Hasilnya pasti amazing lah ya. Ya, betul. Jiwa diselamatkan, jiwa dihiburkan. Betul. Tanpa kamu sadari, kamu ada kontribusi di situ. Yes. Wah, itu yang bikin luar biasa ya. Merinding banget ya. Jadi kita nggak salah loh bikin di Tom Management ini ya. Wah. Di Tom Management. Dan justru itu bagi Kak ini juga mempush kita supaya Oke. ini podcast bisa terus bertambah. Ya. Dan satu ya, Kak, anugerah Tuhan mulai juga lihat di pelayanan digital ministry. Digital ministry itu bukan hanya soal kita siaran gini nih, pendengar kita berapa nih, viewer kita berapa nih. No. Jangan sampai kita, aduh viewer kita dikit nih, kita udah begini. No, jangan dulu kita lihat itu, tapi lihat dampaknya. Oke, mungkin contoh pendengar kamu 10. Ada orang lain pendengarnya 1000, tapi 10 ini dengar podcast kamu bertobat. 1000 ini biasa aja. Mana Ya, kamu ya, pilih? ya. 10 ini dong, karena Ya, tujuan pasti kita dong. kan untuk lebih berdampak gitu ya. Yes, justru itu pelayanan digital misi ada sisi lain yang harus kita lihat yang Yes. mungkin tanda petik nggak bisa dideteksi, nggak ada di analytics, nggak bisa terlihat, tapi dampaknya. Betul. Itu impian. Oke. Satu pertanyaan yang mungkin 2 pertanyaan final nih. Oke. Yang pertama gini. Sebutin 1 atau 2 kata yang menggambarkan diri Kak Jeffrey. Oh, satu 2 kata lah. 2 kata. Oke, 2 kata menggambar diri Kak Jeffrey. Kayak aku nih, aku selalu menggambarkan diriku semangat karena aku nggak pernah patah semangat, artinya mau melakukan sesuatu dengan semangat. Meskipun sering hatinya Yes. patah. Bodoh amat. Bodoh Hatinya gini nggak masalah Loh, ya. Kak juga ingat tiba-tiba kamu bilang semangat, sorry ya, ini sedikit aja. Kak ingat ada satu teman Kak Yes. yang baru saja merit. Dia selalu berkata, senyummu adalah sukacitaku. Sukacitaku. Wah. Itu juga sangat wow. Next narasumber. Betul, boleh. Dan itu enggak cuma satu, itu Yes. kan udah pasangannya. Oke, kalau 2 kata menggambarkan Kak Jeff ya mungkin kasih ya. Oke, dan kasih. sukacita. Kasih dan sukacita. Oke. Sesuatu yang basically harus dimiliki semua anak Tuhan ya kayak Iya, gitu. iya. Kasih dan sukacita. Kalau kita punya kasih, kita pasti punya sukacita. Yes. Dengan sukacita itu kita menggambarkan kasih itu sendiri. Oh, yes. Boleh seperti gitu. Ada nggak ayat favorit satu aja? Yang terakhir. Oh, ayat favorit sudah pasti Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8. Ya, Enggak hafal. Coba Apa itu? bisa dibuka nggak? Yesaya 6 ayat 8. Ntar ditulis di teks di bawah sini ya. Apa itu? Yesaya 6 pada intinya itu kan kayak itu peristiwa bagi Kak, itu yang salah satu membuat Kak memberikan diri untuk melayani Tuhan. Karena waktu itu bayangin loh. Jadi si Yesaya ini dia melihat kemuliaan Tuhan. Oke. Dan itu begitu dia kemuliaan Tuhan, dan tahu nggak? Pas dia lihat wow kemuliaan Tuhan, dia takut. Waduh, aku bercelaka nih, aku bangsa yang nasi bibir. Nah, di ayat sebelumnya Tuhan bilang gini, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Coba Kak ingin, ini penutup ya. Yes. Coba perhatikan kata Tuhan, siapakah yang mau pergi untuk aku? Ya enggak. Siapakah yang akan kuutus, itu ayat 8. Ayatnya. Oke, gue nggak Oke, apa-apa. pokoknya seperti itulah ya. Nanti ditulis di bawah sini. Nah, ayat selanjutnya dibilang Yesaya gini, ini aku utuslah aku. Oke. Coba nangkap kata-katanya ya. Iya. Di situ Tuhan bagi Kak ya. Ini bagi mungkin bagi sebagian orang mungkin nggak bisa masuk, tapi bagi Kak ketika Kak renungkan dalam-dalam, ini Tuhan sedang curhat loh, tanda petik. Oke. Siapa yang mau pergi nih? Artinya siapa yang mau pergi untuk misi aku? Nah, Tuhan nggak bilang, Yesaya, ayo pergi. enggak Kan? sebut nama ya, Tapi teman-teman. bayangin loh, Yesaya itu nangkep hati Tuhan. Yes. Ini aku, utuslah aku. No. Perhatikan, Tuhan nggak panggil Yesaya pergi untuk aku. Yes. Tapi Yesaya ketika dia nangkap hati Tuhan, Yesaya bilang, Here I am, send me. Yes. Ini aku, Mantap. utuslah aku. Nah itu ayat favorit Kak. Itu juga yang bagi Kak, selalu bagi Kak, meskipun Kak merasa Tuhan aku masih banyak kurang bla bla. Kak bisa nangis kalau dalam doa, aku masih banyak kurang nih, aku masih banyak kurang. Tapi dalam hati Kak cuma bilang, aku cuma bisa kasih ini. Ini aku, Yes. utuslah aku. Bahkan ini juga bagi Kak mungkin final punch lah istilahnya, pukulan terakhir.
ini juga yang Kak ingin bagikan ke teman-teman yang mungkin mendengar Ya. atau melihat tayangan ini. Tuhan sedang berkata begini loh bagi kalian. Wow. Siapa yang mau pergi untuk aku gitu loh? Siapa? Tuhan mungkin nggak spesifik, contoh Tegar ini. Wow. Tapi mungkin Tuhan bilang, Tuhan curhat loh. Siapa nih yang mau tanda petik ya terbeban untuk pekerjaan Tuhan? Siapa nih yang mau? Coba deh ikutin Yesaya. Kasih bukan sombong ya, tapi pemberian diri. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Dalam arti aku siap, I'm ready Tuhan. Ya. Nah sekarang kembali, si panggilan Tuhan itu mungkin bukan panggilan ya. Curhatan Tuhan itu bukan hanya berlaku waktu zaman Yesaya, itu juga berlaku sekarang. Relate ya Mas Ian. Tuhan pun berani berkata ini bagi kalian, siapapun yang mendengar, mungkin lebih banyak mayoritas anak muda. Siapa yang mau pergi untuk aku? Tuhan nggak panggil lo nama kamu sebenarnya, menurut konteks ayat ini. Yes. Tapi ketika Yesaya tangkap hati Tuhan, Kak juga berdoa, podcast atau tayangan ini setidaknya bisa Amin. hati Tuhan tersampaikan, dan kalian dengan penuh sukacita, penuh rasa mengasihi Tuhan, kalian akan bilang, ini aku, utuslah aku. Oke, jadi kalau ayat favorit itu. Yes, thank you ya. Kayaknya kalau mau dibilang banyak sih sebenarnya mau digali, tapi karena ya waktu ya. Nanti next kita akan gabung teman-teman. Ya. Jadi pastinya saya nangkep hari ini banyak banget ya prosesnya yang dialami Kak Jeffrey. Dari awal dia masih sekolah punya cita-cita yang berubah-ubah, tapi akhirnya tetap ditangkap Tuhan. Saya percaya nih yang terakhir ini bener-bener siapakah yang siap untuk diutus sama Tuhan. Itu poin penting ya yang jadi pegangan, ayat yang jadi pegangan Kak Jeffrey untuk terus melayani sampai detik ini, untuk terus semangat untuk melayani. Thank you ya Kak Jeffrey. Thank you semuanya. Kapan-kapan kita jumpa lagi. Mungkin nanti kita diundang ke Tangerang atau Kak Jeffrey yang kita taruh di Pare ya. Oh wah. Oke. Yang pasti buat sobat pendengar semuanya, buat teman-teman Breakthrough Podcast, saya percaya apa yang kita lakukan nggak akan pernah sia-sia. Amin, Okay? amin. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. See you next time. Kita percaya Tuhan selalu bersama kita. Amin. Bye bye. Wah mantap. Okay, it's a wrap.